Sore hari ini tidak terasa kita kembali bertemu di Sepakat Doa yang ke-54. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan khususnya di BCA, kita mau bersama-sama terus untuk mempermuliakan Tuhan dan juga bersama-sama berdoa dan terus mencari setiap isi hatinya melalui rutin pertemuan kita 2 mingguan. Sore hari ini kita akan nanti sama-sama dipimpin untuk memuji menyembah oleh saudara Ibu Belda, terus kemudian kita akan nanti mendengarkan kesaksian dari Ibu Vivi dan juga kita akan mendengarkan isi hati Tuhan oleh Ibu Gyokni, dan nanti kita akan sama-sama berdoa. Nanti saya yang akan pimpin. Oke, untuk selanjutnya saya akan serahkan waktu dan tempat kepada Belda. Silakan Bu Belda untuk memimpin kami semua. Baik, terima kasih Pak Dani. Shalom Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, kita udah masuk ke bulan 7 ya Bapak Ibu, udah bulan Juli gitu. Terima kasih buat Sepakat Doa nih, setiap 2 minggu kita masih bisa berkumpul di sini, satuin hati untuk mau datang menyembah Tuhan sesuai dengan tema di minggu ini ya, dibawakan oleh Bu Gioni. Kita juga mau untuk siapkan hati untuk menerima anugerah Tuhan, dan kita mau memulai ibadah kita mau lebih mengenal Dia. Jadi kita akan satu pujian, ingin mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembahmu. Kita ulangi dari awal Bapak Ibu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita ulangi dari awal Bapak Ibu.
kita sadari kalau misalkan sampai detik ini semua karena Tuhan Yesus baik sama kita, dan kita mau lebih sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat sore Bapa, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini Tuhan, kalau kami semua bisa berkumpul di sini Tuhan, anak-anak-Mu Bapa yang rindu untuk mencari Engkau lebih lagi Tuhan, yang rindu untuk mengenal-Mu lebih lagi Bapa. Tuhan, kami menyerahkan satu ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kau siapkan setiap pelayan-Mu Tuhan, Kau juga siapkan hati Tuhan, setiap kami Bapa, biar bisa menerima dengan baik Tuhan. Demikianlah kami juga roh yang dengar-dengar dan takut akan Engkau Bapa. Kami satu hati untuk mengusir segala roh yang bukan daripada-Mu Bapa, roh yang bikin kami tidak sejahtera. Apapun Tuhan secara teknis, jaringan apapun Tuhan yang kami pakai sekarang, kami satu hati untuk mengusirnya dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sambut Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin kita bisa kasih emot halo atau apapun, bebas untuk bisa lihat, menyapa Bapak Ibu semuanya. Ada tepuk tangan, party mungkin tada. Ya, kita mau mengangkat satu pujian. Bisa di-share screen Ibu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Dari awal, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tolong dari awal. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi,
sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yeay. Puji Tuhan. Diberkati ya Bapak Ibu dengan pujiannya. Sekarang selain pujian, kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Vivi. Shalom Ibu Vivi, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, shalom, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semua. Sehat-sehat ya. Semoga kita semua dalam lindungan, berkat dan kasih karunia Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya diminta Bu Tika untuk mengisi ruang kesaksian. Mungkin Bu Tika tahu terlalu banyak berkat yang saya terima gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak menyatakan kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Semoga yang lain juga gak bosen dengerinnya. Tapi ini ceritanya berbeda dari yang lain. Maksudnya dari kesaksian-kesaksian saya yang lain ya. Jadi saya ibu rumah tangga, saya wanita bekerja dan punya 2 anak laki-laki. Jadi di rumah saya paling cantik ya. Di rumah saya paling cantik. Di rumah. Anak saya yang pertama semester 6 kuliah di BINUS, dan yang kedua laki-laki juga kelas 3 SMA. Jadi ceritanya waktu bulan November tahun lalu, saat itu saya sama suami lagi ke Bandung, lagi cari tempat kuliah untuk anak kedua sebenarnya. Nah, terus anak saya telepon, yang anak pertama saya telepon, dia bilang dia jatuh, habis main basket dia jatuh. Ya kalau saya dari dulu berpikir nggak apa-apa anak laki-laki jatuh mah nggak apa-apa gitu ya, biar dia kuat gitu. Saya cuma tanya jatuhnya kena kepala nggak? Jatuhnya duduk nggak? Karena kalau jatuh duduk kan katanya kena tunggir, takut bahaya kena mata. Oh nggak juga, jadi cuma kepleset doang. Oh ya sudah, saya cukup tenang gitu ya. Saya cuma telepon, bikin appointment di tukang urut langganan dekat rumah. Karena itu tukang urutnya biasa buat ngurut atlet yang kesleo gitu ya. Jadi ya udah dibawa ke situ, datang aja ke situ langsung diurut. Dia bilang sakit waktu diurut, tapi besokannya langsung bisa jalan karena waktu dia jatuh itu nggak bisa jalan, pincang gitu. Nah, sejak November tahun lalu itu juga saya juga memang nggak pakai ART. Jadi semua kegiatan rumah tangga dibagi-bagi karena kebetulan anak saya laki-laki semua. Saya pikir bagus untuk melatih mental mereka bertanggung jawab pada rumah dan diri sendiri gitu ya. Jadi sampai bulan Januari itu nggak ada masalah. Pokoknya anak saya tetap melakukan rutinitasnya, membantu di rumah, nyuci, jemur, ngangkat baju, ataupun sikat kamar mandi, sampai suatu hari dia bilang, ini setiap dia naik turun tangga, kayaknya pijakannya tuh nggak stabil, karena saya jemur di loteng gitu ya. Terus nggak bisa jongkok juga, nah karena cuci kamar mandi itu kan harus jongkok, jadi dia kesulitan untuk jongkok, dia bilang gitu. Lalu bulan Januari itu saya langsung cari dokter ortopedi yang di rumah sakit dekat daerah komplek rumah gitu ya, ada rumah sakit Ciputra. Terus
dokter itu menyarankan MRI untuk melihat lebih detail posisi mana nih yang bermasalah gitu. Setelah beberapa hari kemudian hasil MRI-nya keluar. Salah satu tendon belakang dengkul anak saya itu ternyata putus. Jadi kalau pebasket tuh sering taunya ACL ya, kalau ini PCL namanya. Itu putus dan menyebabkan memang tidak stabil. Jadi dia memang nggak bisa jongkok dan dia nggak bisa berlari. Nah, saya cari second opinion gitu ya, nggak mau tahu cuma dari satu dokter aja. Saya cari second opinion, saya browsing. Saya lihat dari hasil browsing-nya tuh ada salah satu dokter tuh yang testimoninya tuh bagus dari orang gitu ya. Jadi saya iseng saya cek langsung ke rumah sakit itu, di Rumah Sakit Puri Indah Rumah Sakit Pondok Indah yang di Puri. Lalu dokter saya bawain hasil MRI yang dari rumah sakit sebelumnya, dokter baca, dokter cek fisik, terus dokternya panggil saya untuk kasih lihat perbedaan kaki kiri dan kanan anak saya. Di mana yang tendonnya putus itu begitu kaki ditekuk gitu ya, kaki dengkul ditekuk gitu, anak saya tuh deket daerah dengkulnya itu oglek gitu ya. Jadi seperti nggak nyatu gitu, nggak nyatu. Jadi terlihat sekali bedanya kiri dan kanan. Lalu dokternya saya tanya, jadi harusnya gimana nih dok? Perlu operasi atau cukup fisioterapi seperti itu? Dokter sih menyarankan operasi, tapi keputusannya tetap diserahkan kepada kami. Nggak apa-apa nggak dioperasi juga Bu, tapi resikonya anak ibu tidak bisa berlari seumur hidupnya. Jadi ibaratnya kalau kaki meja juga ada 4, nggak stabil ya, agak oglek gitu ya. Jadi, nah itu pilihan, dia bilang gitu. Nah terus saya pikir ini anak saya kan laki-laki ya, eee, harus nggak benar kalau saya nggak beresin gitu. Apalagi dia banyak aktivitas di luar gitu. Terus, dokter bilang kalau dioperasi waktu pemulihannya 6 sampai 1 tahun lah maksimal dia sudah bisa beraktivitas berolahraga lagi seperti biasa. Kebetulan anak saya suka olahraga, jadi, ya udah, di kegalauan, keresahan, kebingungan, akhirnya udah kita putuskan, akan operasi di awal Februari. Tapi pas 2 hari setelah Cincia itu awal Februari gitu ya, kami sekeluarga terkena Covid. Jadinya harus mundur lagi jadwal operasi. Ini bingung lagi karena apa? Karena tadinya pemilihan di bulan Februari itu karena anak saya itu di bulan April tuh sudah mulai magang, internship, jadi dia lagi masa-masa lagi interview untuk masuk tempat, internship gitu kan. Tapi nggak bisa nih karena dia harus mundur operasinya. Jadi dia, peluang-peluang internship dia jadi batal karena pada saat internship saya bilang sama anak saya, "Harus bilang bahwa kamu akan operasi." Jadi nggak bisa masuk ke kantor full, jadi mungkin lebih banyak WFH. Jadi banyak sekali peluang-peluang yang tadinya dia diterima, akhirnya begitu tahu dia mau operasi jadinya batal. Nah itu kembali bingung ya, bingung banget. Ini gimana nih Tuhan kalau mau magang tapi dia harus operasi gitu kan. Hal terakhir yang terlintas dalam pikiran saya adalah ya udah kalau sampai mentok-mentok, ya udah saya harus bantu dia mencari tempat magang di BCA. Padahal saya nggak pernah mau membantu, bukan nggak mau membantu, saya maunya anak saya punya usaha sendiri, nggak mau apapun dia mengandalkan saya gitu. Eh, saya berpikir udah mentok-mentok udah deh magangnya di BCA dan dia harus rela potong rambutnya yang panjang karena anak saya laki-laki rambutnya panjang gitu ya. Eh, kalah mamanya gitu. Tapi bingung juga ya, saat itu kita juga cari tahu biaya operasi cukup besar, walaupun kebetulan anak memang ada sebagian ditanggung sama BCA, tapi ternyata itu tidak cukup, biayanya lumayan besar sampai ratusan juta gitu ya. Tapi saya tuh selalu yakin ada Tuhan yang selalu menjaga dan menolong. Di saat saya lagi down seperti itu, saya baca Matius 6 ayat 31. Di situ Tuhan bilang, "Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai." Lewat ayat ini Tuhan tuh seperti nguatin bahwa setiap orang tua supaya jangan khawatir dengan apapun juga. Dia mengetahui bahkan kebutuhan paling mendasar dalam hidup kita.
saat membaca ayat 33 ini Tuhan juga menyampaikan pesan supaya kita terus mencari Dia. Semakin kita berpegang teguh pada Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, anak-anak pun akan semakin menghidupi iman di dalam Tuhan. Jadi seiring pertumbuhan, anak tuh akan mengerti bahwa memang orang tua harus bertanggung jawab, tapi dia juga harus bertanggung jawab terhadap hidup mereka sendiri gitu ya. Dan Tuhan itu saya yakin sebagai sumber penyedia kebutuhan segalanya, masalahnya cukup cepat selesai karena saya juga cepat dibantu naik limit kartu kredit dengan mudah dan ternyata gajian bonus waktu itu dimajuin juga bulan Maret. Anak saya pun double happy. Dia tetap diterima magang dan tidak mempermasalahkan dia magang WFH selama 2 bulan dan tidak perlu potong rambut di tempat magangnya. Itu puji Tuhan banget, Tuhan tuh baik banget ya, dia tidak hanya mendengarkan kegalauan mamanya, tapi dia juga mendengarkan kegalauan anak saya yang harus potong rambutnya gitu. Ini anak saya memang agak antik gitu ya. Dan saya pun tidak merasa dia harus potong rambut, karena saya pikir gini, dari TK, SD, SMP, SMA dia harus patuh sama sekolah, karena sekolah harus potong rambut pendek. Saat kuliah ini justru dia bebas. Nanti sebelum dia nanti harus masuk kerja lagi, baru dia harus patuh lagi gitu ya. Saya membebaskan dia mengekspresikan apa yang dia mau gitu. Nah, singkat cerita waktu operasi ini sempat bingung lagi. Jadwal operasi itu harusnya jam 3 sore, tapi diundur karena katanya ada pasien darurat. Saya tetap positive thinking, nggak apa-apa. Mungkin ada pasien kecelakaan yang lebih urgent dan butuh dokter itu gitu ya. Tapi setiap 2 jam kita galau, ngeliat kok belum dipanggil ya, kok belum ada yang masuk ya gitu. Akhirnya jam 9 malam, jam 8, setengah 9 malam itu anak saya baru dimasuk ke ruangan yang harus di steril dulu. Lama banget itu menunggu operasi itu, apa ya, deg-degan, lama, terus punya pikiran, "Ini dokternya ngantuk nggak ya? Dari pagi loh dokternya praktek, harusnya siang anak saya sudah persiapan untuk sore operasi, tapi sore dia ada operasi darurat." Terus langsung malam itu langsung operasi anak saya, dokternya capek nggak ya? Di situ saya coba berdoa sama Tuhan, Tuhan tutup bungkus anak saya, Tuhan tutup bungkus dokter Sila sebagai perpanjangan tangan Tuhan, dan setelah 4 jam lebih, hampir 5 jam, selesai itu operasi. Puji nama Tuhan, semuanya diberesin sama Tuhan, masa pemulihan pun termasuk sangat cepat. Dia cuma 2 minggu pakai kursi roda. Pas saat kontrol pun sudah mandiri gitu ya, dia bisa pakai tongkat, ngurus sendiri, pakai tongkat juga cuma sebulan dan semuanya sepertinya diberesin Tuhan banget deh gitu. Total 2 bulan setelah operasi dia sudah bisa kembali jalan normal, tentunya dengan masih fisioterapi, dia juga sudah rutin lagi membantu kegiatan rumah tangga kami, bisa jemur, naik tangga, bisa cuci kamar mandi, God is good all the time. Kadang-kadang saya pikir manusia itu suka terlalu khawatir, padahal Tuhan tuh selalu nemenin anak-anaknya dan selalu ada di setiap musim hidup kita. Semoga kesaksian saya sore hari ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan selalu mengingatkan kita agar nggak perlu terlalu banyak khawatir yang membuat hati kita semakin berat karena Tuhan sudah berkata, di Matius 6 ayat 31 itu yang saya pegang terus, nggak perlu kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai itu sudah Tuhan siapkan semuanya. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Thank you, semoga kesaksiannya bisa menjadi berkat. Silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih Bu Vivi, kesaksian yang luar biasa. Bu Vivi, ini ya, kita bisa tahu ya, kita menyaksikan gitu, penyertaan Tuhan Yesus buat keluarganya Bu Vivi gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Vivi. Kalau misalkan kita biasanya khawatir tentang apapun, ternyata apa sih Tuhan izinkan kita masuk ke dalam masalah atau apapun, Tuhan tuh tetap menyertai gitu ya Bu ya. Sampai di ujungnya Tuhan tuh udah siapkan apapun gitu.
semuanya deh yang kita butuhin, bahkan yang kita nggak kepikir sekalipun, kita udah khawatir punya plan A, plan B, apa gini aja gitu. Ternyata Tuhan udah nyiapin yang terbaik gitu, asal kita masih nempel, melekat sama Tuhan. Gitu. Terima kasih Bu Vivi buat kesaksiannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Sama-sama katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari katakan dengan iman dari awal. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
udah serahkan ke Ibu Giokni. Tuhan Yesus, pengampunan yang Kau beri memulihkan kami, Tuhan. Engkau sudah menuntaskannya, Engkau sudah membayarnya, Tuhan. Sehingga dosa-dosa kami, Tuhan, Engkau ampuni, Engkau nggak pernah ingat lagi, Tuhan. Pengampunanmu itu lebar, dalam, tinggi, Tuhan. Engkau sudah lakukannya buat kami, Tuhan. Walaupun kami sering lupa. Tuhan Yesus, pada sore hari ini Bapa, kami percaya firman-Mu akan diberitakan. Biarlah firman ini adalah kehendak-Mu, dan ketika diberitakan oleh hamba-Mu, kami percaya Tuhan, Engkau saja yang berkehendak, Engkau saja yang berdaulat Tuhan. Sampaikan kepada kami Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan apa yang menjadi beban buat setiap kami, tapi kami mau mengingat betapa kasih Tuhan itu luar biasa luasnya. Pengampunan Tuhan itu nggak terbatas. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. 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 Belda, terima kasih buat pujiannya, Vivi, buat firmannya, dan kru sepakat doa semua, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Jadi minggu lalu, saya karena ada yang berhalangan untuk membawakan firman, lalu saya berpikir sejenak, Tuhan, apa yang perlu saya sampaikan? Saya punya waktu sekitar 1 minggu untuk menggumulkannya. Dan Bapak Ibu, saya punya buku-buku favorit yang saya sudah baca, saya sudah stabiloin, dan biasanya saya taruh di lemari kecil di dekat toilet, ya Bapak Ibu. Dan salah satunya adalah buku ini, bukunya Christine Caine. Saya sangat suka banget Christine Caine. Saya pernah datang di acaranya dia juga langsung gitu ya. Dan buku ini seperti, ya kalau saya bahasakan seperti menari-nari, dan akhirnya saya ambil, dan di tengah minggu Bu Vera sempat kasih saya rekaman ketika beliau berbicara tentang purpose driven life, dan itu seakan-akan nyambung, ditambah lagi dengan ketika saya dengan beberapa coach yang membahas tentang kondisi klien di mana banyak sekali orang-orang yang tidak bergerak maju karena ada baggage, karena ada beban yang dipikulnya, karena something happen di masa lalunya sehingga dia nggak bisa move on. Saya bilang, oke Tuhan, saya ambil ini. Drop the baggage, get the freedom, and fulfill your destiny. Semoga ini memang benar-benar Tuhan inginkan untuk saya sampaikan, termasuk ketika saya bikin tulisan singkat copywriting kemarin. It's not about biar banyak orang yang datang, ya Bapak Ibu. It's not about numbers, tetapi saya seperti diingetin Tuhan bahwa oke, tulis aja apa yang mau kau sampaikan, supaya siapa tahu ada orang-orang, even 1 orang saja pun yang merasa ini mungkin suara Tuhan untuk saatnya drop the baggage and get the freedom, dapatkan kemerdekaan itu, sehingga kita bisa memenuhi apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. So Bapak Ibu, saya akan mulai kemungkinan dengan kecepatan gigi 5 karena slide saya lumayan banyak. Jadi mari kita ngebut, fasten your seat belt. Semoga kita semua bisa paham apa yang saya sampaikan. Saya diberikan kemampuan untuk memberikan dengan bahasa yang mudah diterima, dan Roh Kudus biarlah bekerja menjelaskannya buat saudara. Bapak Ibu, flyer ini pun saya yang membuat gitu. Jadi ketika drop the baggage, get the freedom, and fulfill your destiny, yang terbayang pastilah sebuah perlombaan. Perlombaan lari, Bapak Ibu. Dan Ibrani 12 ayat 1-3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Bapak Ibu, kita wajib loh. Kita wajib berada di dalam arena perlombaan itu. Saya ingat teman saya, dia bekerja di Reebok, teman-teman, dan waktu itu beliau, Reebok hendak menjadi sponsor salah satu, kalau nggak salah tuh pertandingan sepak bola Indonesia lawan mana gitulah ya. Nah, acara bergengsi, dan beliau cerita bahwa timnya sedang mendesain baju kostum untuk para atlet-atlet itu, baju yang seringan mungkin, baju yang enteng, ventilasinya di mana-mana. Jadi kalau ada jenis-jenis kain tertentu, ada model yang perlu bisa ada rongganya. Jadi dia cerita tentang betapa untuk berlomba, untuk mereka bisa ringan untuk berlari. Mereka perlu seringan mungkin, bahkan kostum yang dipakainya. So, Ibrani 12 ini ngingetin kepada kita, hey, kita wajib berada dalam perlombaan, dan kalau mau menang lomba, maka perlu menyingkirkan rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan, dan apakah hambatannya itu? Beban dan dosa. Nah, itu latar belakangnya. Lalu kemudian juga kenapa? Yang lain lagi adalah karena kita mau hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di Yohanes 15 ayat 8, hidup yang seperti apa? Hidup yang seperti apa ketika Tuhan bilang bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi yang Tuhan mau adalah hidup kita yang berbuah banyak. Fulfill the destiny. Destiny seperti apa? Ini bukan takdir yang takdir kamu akan melarat. No, Tuhan nggak pernah mentakdirkan manusia. Tuhan mau rancangan yang indah. Manusia punya free will. Manusia punya kebebasan di dalam hidupnya mau ngapain. Tapi yang Tuhan mau sesungguhnya memuliakan Bapa di surga. Berbuah banyak. Dan barulah kita disebut dengan murid-muridnya Tuhan. Artinya kalau kita bicara kehidupan kita, kewajiban kita untuk ikut di dalam perlombaan, itu bicara tentang hidup kita. Itu bicara tentang ketika kita menghidupi strip itu ya saudara, lahirnya tahun berapa? Giokni 19 September 1973, sampai kapan? Ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas Tuhan mau kehidupan saya yang berada di tengah antara tanggal lahir dan tanggal mati itu. Saya menggunakan talenta saya, saudara juga. Saya memberi dampak buat orang lain, saudara juga. Saya memuliakan Tuhan, saudara juga. Jadi itu yang Tuhan mau. Destiny seperti itu yang Tuhan mau. Berlomba seenteng mungkin untuk melewati jalur yang perlu kita lewati, berlari, berada di dalam area perlombaan itu. Don't quit, terus berlari. Tinggal cek and recheck. Sudah ringan belum diri kita? Seperti tadi teman saya yang merancang baju yang seenteng mungkin. Jangan-jangan nggak cuman kostumnya yang masih membebani Bapak Ibu. Kita masih ngegendong dan memanggul bagasi-bagasi itu, beban-beban itu. So, apakah seperti ini keadaan kita saat ini? Ini yang menghalangi langkah kita, menghalangi lari kita. So, what is the baggage? Kita akan samakan satu pemahaman juga Bapak Ibu. Baggage itu adalah beban yang menghambat langkah. Nah, apa akibatnya kalau dalam larinya kita di perlombaan itu kita masih memanggul baggage yang begitu beratnya, yang membebani kita, yang merintangi kita? Tentu saja kita akan keberatan. Tentu saja kita akan kelelahan. Sedangkan kita perlu ngatur energi kita untuk garis finish di depan. Sedangkan kita capek hanya ngurusin baggage yang kita bawa. Kita nggak kemana-mana. Kita nggak punya power bahkan. Energi kita dipakai hanya untuk manggul gendong si baggage itu. Si beban itu. Powerless. Nah, Bapak Ibu,
apa yang terjadi kalau kita mengizinkan itu berlama-lama? Beban itu kita panggul, kita gendong berlama-lama. Kita bisa tambah mundur. Kita bisa tambah mundur. Kalau kita kelelahan, kita bisa mundur, Bapak Ibu. Atau kita bisa 6 itu mati rasa gitu. Jadi ya udahlah, capek dengan beban-beban itu, terus ya udah apatis, udahlah nggak usah kemana-mana, di sini aja. Atau walaupun kita menggerakkan kaki, Bapak Ibu, kita tidak menambah sejengkal pun untuk maju. Kita jalan di tempat karena nggak cukup energi untuk melakukan langkah ke depan. Atau ya udah kita berputar-putar aja, alias kita nggak ada progres, lelah, keberatan, dan powerless. Bapak Ibu, saya akan sharingkan satu ilustrasi. Ilustrasi ini sebenarnya klasik banget ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengarnya sekali, 2 kali, atau berkali-kali. Saya sendiri mendengarnya berkali-kali. Tapi buat saya ini seperti ilustrasi yang sederhana, yang mudah sekali untuk mengingatkan kita. Jadi saya pernah mendengar perumpamaan begini, Bapak Ibu. Ada kakak adik gitu ya. Nah, dan satu mamah. Jadi tokoh di cerita ini ada 3 orang, Bapak Ibu ya. Si mamah, tapi ini bukan anaknya Vivi ya. Kebetulan nih ya, Vivi dengan 2 anak gitu. Jadi ini satu mamah dengan 2 anak laki-lakinya, masih rada kecil gitu kan ya. Nah, si Dede, saya sebut saja si Dede ini, dia mecahin vas mamahnya gitu. Vas mamanya pecah pas dia lagi main-main, vas kesayangan mamahnya pecah. Nah, si kakak tahu nih kalau si dedeknya mecahin vas kesayangan mama. Wah, si kakak bilang gini, lu mecahin vas kesayangan mama lu. Wah, kamu tuh anak nakal emang. Itu kan vas kesayangan mama. Mama pasti bakal hukum kamu. Ih, anak macam apa kau ini ya? Wah, ini masih kebawa film ngeri-ngeri sedap nih ya. Anak cemana kau ini ya, mecahin vas kesayangan mama gitu. Oke, nah si Dede dia ketakutan sekali, iya ini vas kesayangan mama, aku udah pecahin, gimana dong? Nah terus si kakaknya bilang gini, oke, aku nggak kasih tahu mama deh. Oke, kita umpetin, kita adepin tuh ya, yang retak, yang pecah, kita tempel dikit, terus kita taruh di belakang. Tapi kamu mesti bayar aku buat nggak ngomong sama mama, buat nggak ngadu sama mama. Oke. Dan terjadilah situasi seperti itu, Bapak Ibu. Si Dedek bayar upeti terus sama si kakak. Supaya apa? Supaya bisa ditutupi itu kesalahan yang dia bikin. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa di ilustrasi itu dikatakan si mama ini sebenarnya tahu kejadian yang sebenarnya. Si mama ini hanya menunggu si Dedek buat datang dan ngaku dan ngomong, mama sorry aku pecahin vasmu mama. Tapi si Dedek ini nggak lakukan. Dia mending simpen itu, dia mending bayar upeti sama kakaknya itu, dan sepanjang periode itu tidak nyaman sama sekali. Tidak ada damai sejahtera di si Dedek. Apalagi kalau mereka lagi bareng-bareng tuh bertiga. Si Dedek pasti akan ngerasa bahwa aduh ini bakal ketahuan nggak ya? Dan beban itu terus dibawa oleh si Dedek. Bapak Ibu, ilustrasi itu sangat klasik. Saya udah dengar lama. Tapi itu rasanya mengingatkan kita. Seringkali kita mending bayar upeti sama iblis, terus kita kayak mendingan nggak usah ngaku aja sama Tuhan, nggak usah dibahas, udah Tuhan nggak mau ngomong deh, nggak usah dibahas itu, mendingan lari, mendingan deny, nggak mau ngomong. Padahal sesungguhnya damai sejahtera kita hilang. Bapak Ibu, saya akan bahas karena ini tadi yang saya bilang, saya terinspirasi dari bukunya Christine Caine, Unashamed. Jadi shame itu apa? Kita sepakati sama-sama. Shame itu artinya kita tuh ngerasa malu. Kita ngerasa, aduh aku kok hina banget ya. Aku tuh hina. Aku tuh nggak layak. Saya tidak layak. Saya tidak cukup baik. I'm not good enough. Ya, I'm not good enough. Aku nggak layak. Aku malu. Aku terhina.
Nah, shame itu Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita pakai kata shame, nanti saya akan katakan shame atau di layar shame, maksudnya ya ini nih, ya, malu, hina, tidak layak, not good enough. Nah, apa bedanya shame sama guilt? Nah, kalau shame itu yang kerusak itu self image kita, citra diri kita. Identitas kita itu bahkan sudah tadi tuh si kakak kan bilang, ih kamu memang anak nakal, anak cemana kau ini, ya kan? Jadi shame itu udah nyerangnya ke identitas Bapak Ibu, sehingga dia ngerasa bahwa, aduh iya, aku kok anak nakal ya, ih aku nggak berarti nih, ih aku udah jahatin mama gitu. So shame bicara tentang being-nya kita. Sedangkan guilt, Bapak Ibu, itu rasa bersalah, tapi lebih terkait ke perilaku kita. Dan guilt itu masih bagus karena apa? Oke, aku sadar, aku salah, aku sudah berperilaku salah, tapi aku akan bereskan sehingga tidak sampai ke shame. Oke, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu sudah paham tentang bedanya shame sama guilt. Shame bisa berangkatnya dari guilt kalau diterusin. Nah, kalau guilt dia mau beresin. Oke, aku ngaku salah. Karena memang kesalahannya itu, perilakunya itu memang terjadi. Doing-nya itu terjadi, Bapak Ibu. Behavior-nya memang sesuatu yang tidak baik gitu. Itu kan bisa terjadi pada setiap kita. Kita belum orang suci semua yang sangat error free, mistake free, dan sama sekali nggak bikin salah Bapak Ibu. Tapi bagaimana setelah itu? Itulah yang kalau kita nggak beresin bisa ke shame. Mari, saya mencoba merenungkan. Saya nggak ambil persis dari buku itu, tetapi saya melihat yang tadi saya katakan. Saya dan beberapa coach kami membahas ya problemnya klien karena saya itu join di salah satu coach relationship Bapak Ibu gitu ya. Cukup banyak klien kami yang ternyata punya pola yang sama. Mereka menjadi tidak mau membuka dirinya, tidak mau melangkah, tidak mau bergaul dengan luas. Karena ternyata something wrong with self-esteem. Terkait dengan sesuatu yang pernah dia lakukan. Terkait dengan mungkin kesalahan yang dia buat di masa lalu gitu ya, tapi itu membebani terus-menerus sehingga akhirnya dia nggak bisa hidup dengan maksimal dengan menggunakan potensinya. Itu yang kami dalam diskusi kami ketika mentoring, ketika kami membahas permasalahan itu sering terjadi Bapak Ibu. So yuk kita akan ngelihat ke apa penyebab shame. Satu, shame itu bisa terjadi kalau ketika kita bikin salah atau kita bertemu dengan satu keadaan, lalu kita play victim. Kita seakan-akan aku tuh korbannya loh, gitu. Sehingga akhirnya dia akan blame, dia akan menyalahkan orang lain, dia akan excuse, dia akan berdalih. Nah, kita lihat ayat-ayat yang saya taruh di slide ini banyak Bapak Ibu, tapi saya nggak akan baca semuanya, saya sudah tebalkan Bapak Ibu. Ini kisahnya Adam dan Hawa ketika mereka akhirnya berdosa, melanggar perintahnya Tuhan, lalu mereka itu bersembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Nah, terus kemudian apa yang dikatakan tuh? Ketika Tuhan nanya, di mana engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, setelah itu ditanya lagi sama Tuhan gitu kan, siapa yang kasih tahu bahwa engkau telanjang? Apa engkau sudah makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Manusia, kita sudah sangat tahu ya, si Adam dia pakai telunjuknya buat nunjuk si Hawa, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Telunjuknya nunjuk ke Hawa dan juga dia bilang ini loh perempuan yang kau taruh Tuhan, kau ikut kontribusi juga kan. Ini perempuan yang kau tempatkan di sisiku inilah. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Disitulah dia blame others.
Dia excuse. Nah, lanjut. Tuhan nanya ke perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Perempuan itu nuding ke ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Oke. So, Bapak Ibu, ini salah satu contoh penyebab shame adalah play victim. Saya pernah nggak? Pernah. Saya pernah. Apalagi kalau mungkin saya pas lagi capek banget, kadang saya pikir, Tuhan kok aku capek banget ya, nggak mau lagi capek kayak gini. Terus mulai membanding-bandingkan, hidupnya orang itu kok enak ya, Tuhan kenapa taruh aku kayak begini. Oke, pernah Bapak Ibu. Itu contoh yang pertama, Adam dan Hawa. Yang kedua adalah, nah ini menarik, actually saya searching dan ternyata ada yang menemukan clue di dalam kisah, mungkin Bapak Ibu juga udah sering dengar, tentang seorang yang lumpuh, yang dia tinggal di samping kolam, ya, samping kolam Bethesda, dan orang itu lumpuhnya 38 tahun, seperti Bapak Ibu tahu. Jadi kolam itu sesekali sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam, terus airnya bergoncang, siapa yang masuk duluan maka jadi sembuh. Nah, yang keren adalah apa? Ada yang searching benar-benar ketika Tuhan ketemu dengan laki-laki 38 tahun lumpuh lama, 38 tahun lamanya lumpuh ini. Tuhan Yesus lihat orang itu berbaring karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, Tuhan tuh nanya, maukah engkau sembuh? Sebenarnya kalau ditanya, maukah engkau sembuh? Jawabnya apa? Mau, mestinya gitu. Kalau saking kepengennya, mau banget Tuhan. Tapi Alkitab tidak mencatat jawaban itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. So, Bapak Ibu, terbersit bahwa orang ini sudah pahit, dia sudah ngerasa bahwa aku ini sakit yang paling kasihan banget gitu, karena nggak bisa cepet-cepet. Kalau si tuli, wah dia masih bisa lari nyemplung. Lah aku lumpuh, aku kalah cepet. Jadi dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku. Bahkan dia mulai nyalahin orang-orang yang, kenapa nggak ada yang belas kasihan sama aku? Kenapa nggak ada yang mencoba gotongin aku biar aku sekali-kali dapat yang pertama kek, gitu kan? Blame, excuse. Pernahkah kita melakukan hal seperti ini? Penyebab shame yang kedua bisa karena perilaku, karena kita melakukan sebuah kesalahan. Bapak Ibu, cepat saja saya akan sharingkan kepada Bapak Ibu. Kasus Daud. Daud itu kan kisah hidupnya itu luar biasa. Saya punya Alkitab yang kalau buat eksplorasi itu seru banget dan seru sekali kalau lihat kisahnya Daud gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di 2 Samuel 11 ini saya memotong ketika peristiwa si Daudnya itu habis ngambil Batsheba. Kan si Daud ini actually kejahatannya lumayan ini ya Bapak Ibu yang membuat kita Raja Daud gitu kan. Udah dia ambil Batsheba, yang tergoda kan dia. Mata dia yang tertarik sama Batsheba yang lagi mandi itu. Dia ambil Batsheba, dia tiduri, dia bunuh itu suaminya Batsheba. Ya, ketika didengar istri Uria itu suaminya Batsheba, ya, sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Nah, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Nah, saya kasih warna ungu itu Bapak Ibu. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan pun mengkategorikan apa yang dilakukan oleh Daud itu benar-benar jahat. Nah, tapi yang keren apa?
mistake yang diperbuat oleh Daud tidak sampai membuat dia shame. Karena apa? Karena dia berkata kepada Nathan. Nathan ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk ngingetin Daud, Raja Daud, pakai perumpamaan. Terus dan akhirnya Raja Daud ngerasa bahwa aduh itu aku dan aku udah jahat ya gitu. Makanya Daud bilang sama Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ada konsekuensi. Tapi paling tidak, Daud tidak mengalami shame. Berbeda dengan Adam dan Hawa. Ketika nggak ada guilt sama sekali, malah mereka saling tuding. Adam tuding Hawa, Hawa tuding ular. Nggak ada, aduh Tuhan, aku salah, aku berdosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sehingga Daud dikatakan bahwa dan Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Lagu Sejauh Timur dari Barat itu mengingatkan kita, kalau kita melakukan kesalahan, seberat apapun dosa yang kita pernah buat di masa lalu, mungkin kita pernah, I don't know, nggak tahu kita atau whoever ya, mencurikah, menipukah, memfitnahkah, atau free sex kah, apapun, dosa apapun. Kalau kita bilang Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu Tuhan. Tuhan mampu menjauhkan dosamu itu. Tentu saja mungkin ada konsekuensi-konsekuensi yang kita akan tanggung. Oke, kita perlu move on, Bapak Ibu, ke penyebab shame yang ketiga. Penyebab shame yang ketiga adalah label. Ada label yang ditaruh pada kita. Atau kita di-ignore, kita diabaikan. Ini di label ini bisa oleh orang lain, bisa oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu. Oleh orang lain, actually, orang lain bisa melabel kita. Tapi kita bisa enteng aja. As long as kita nggak ambil itu. Jadi Bapak Ibu, banyak kali label yang terus kemudian membuat kita tambah kecil, tambah ciut, dan merasa tidak layak, merasa hina, merasa malu. Itu karena memang kita ambil label itu. Di tulisan saya kemarin saya tulis, kita mendramatisir bahkan. Orang bisa saja komentar, Bapak Ibu, di pertemuan komunitas sel group saya yang beberapa minggu lalu, kami saling sharing juga, dan salah satunya adalah ketika pertemuan dengan keluarga besar, lalu mulai ada yang ngomong, iya nih anaknya si ini, itu papahnya minggat. Itu mah keluarga broken home. Jadi memang betul ada orang lain yang ngomong, Bapak Ibu. Ada label yang diberikan. Nah, akan seperti apakah kita ketika kita mendengarkan orang lain mengatakan demikian? Tambah kecilkah kita? Lalu kita menuju ke shame, merasa hina, terus kita nggak ngapa-ngapain, kita jadi kesel, kita jadi ya udah memang aku hina, emang keluargaku broken home, emang keluargaku dicap, papaku penjudi dulu, ngabisin uang si kakek nenek gitu kan, sehingga keluarga melabel bahwa kami bukan keluarga baik-baik saja, mungkin demikian. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan terbawa sampai ke shame? Nah, salah satu tokoh Bapak Ibu, Hana itu kalau dari kisahnya kita tahu di 1 Samuel, Bapak Ibu, dia itu punya intinya dia punya madu ya. Jadi ada istri kedua. Jadi suaminya adalah Elkana. Elkana ini punya Hana, tapi juga punya Penina sebagai istrinya. Hana itu tidak punya anak, dan Penina punya anak, ya. Dan Hana selalu disakiti hatinya dan dihina oleh Penina, madunya itu, karena Tuhan tidak memberi anak kepada si Hana. Hal itu terjadi dari tahun ke tahun. Kalau mereka pergi ke rumah Tuhan, selalu Hana disakiti hatinya oleh Penina. Seringkali Hana menangis dan tidak mau makan karena ia dihina.
Tetapi yang menarik adalah walaupun Penina menghina, kamu mandul, kamu nggak bisa kasih anak, dan Hana sedih, Hana nangis, Hana merasa hatiku disakiti oleh maduku. The best thing yang kita bisa belajar dari Hana adalah sehingga tidak membuat dia jatuh ke dalam kategori shame adalah karena apa? Hana datang kepada Tuhan. Hana berdoa di rumah Tuhan. Sehingga kalau kita lihat Imam Eli sampai melihatnya, ini perempuan mabok apa ya? Soalnya kok sampai sebegitu mencurahkannya gitu loh, kegalauannya dan kesedihannya itu sampai bibirnya bergetar-getar sampai Eli pikir ini mabok ini perempuan. Tapi ternyata si Hana sedang mengungkapkan, mengekspresikan semua kesedihannya, semua hinaan yang dia terima itu, dia larinya kepada Tuhan. Di sini kita bisa belajar hal yang sangat bagus Bapak Ibu. Dia larinya kepada Tuhan. Mana ya gambar saya ya? Kok hilang ini? Poin yang bagus adalah apa Bapak Ibu? Coba saya cek ya. Soalnya saya udah bikin gambar bagus yang sering kali itu menjadi kesalahan, menjadi hal yang tidak tepat kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita mengadunya bukan kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. Tapi Hana dia mengadu kepada Tuhan, lalu kemudian sampai akhirnya dibukakan kandungannya, dan kemudian dia punya anak namanya Samuel, dan kita tahu Samuel kemudian didedikasikan untuk jadi hambanya Tuhan. Ya, itu kisah Hana Bapak Ibu. Oke, saya akan lanjut dulu. Berikutnya ada banyak, makanya tadi saya bilang ngebut. Ini penyebab yang keempat. Setelah yang ketiga tadi, melakukan kesalahan, lalu kemudian play victim dulu yang pertama, lalu kemudian melakukan kesalahan, yang ketiga adanya label atau diabaikan. Diabaikan ini salah satu contohnya adalah Daud, Bapak Ibu. Sebenarnya Daud itu yang tadi saya katakan hidupnya luar biasa kan, dari sejak kecil dia tuh sebenarnya udah diabaikan loh. Ketika si Samuel mau urapi anaknya Ishak gitu kan, yang dikasih yang dikeluarin ketujuh kakak-kakaknya tuh gitu. Si Daud nggak dianggap gitu karena memang dia masih kecil juga gitu kan. Nah, ketika bahkan Daud kemudian disuruh ngecekin ngecekin kakak-kakaknya di medan perang ketika lagi lawan sama orang Filistin, Daud pun sebenarnya juga dilecehkan, dalam arti dibully gitu. Kamu anak kecil ngapain di sini gitu kan. Daud pun sebenarnya diignore. Kalau Daud mau ngeladenin, mau ngasih makan bulinya itu, Daud pun bisa jatuh ke dalam shame. Tetapi tidak terjadi pada Daud. Lalu berikutnya adalah yang ketiga. Penyebab shame adalah bisa terkait dengan aduh ini telat loh kayaknya. Lu udah ketuaan. Atau lu terlalu jahat. Kayaknya sudah tak mungkin diampuni, sudah terlalu buruk kau, sudah terlalu telat kau, gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang mengalami kejadian ada belukar yang terbakar, kemudian dipanggil untuk bawa orang Israel, dia adalah Musa. Musa umur 80-an tahun Bapak Ibu ketika dia dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar. Usia Musa 120 tahun, 40 tahun dia ada di Mesir, lalu kemudian dia 40 tahun jadi gembala, ya, menggembalakan gembalaan punya mertuanya si Yitro. Dan pada saat itu dia dipanggil oleh Tuhan. Tuletkah? Tapi Musa akhirnya menerima tugas itu, ya. Walaupun dia kemudian bilang kan aku nggak bisa ngomong gitu kan, Tuhan bilang it's okay, Harun yang akan jadi juru bicaranya gitu ya, tapi dia tetap melangkah Bapak Ibu, dia tetap melangkah. Dan belum lama ini kita tahu ada seseorang yang ada yang bisa tebak nggak Bapak Ibu? Siapa dia? Ada yang mau tebak? Dari belakang nih, tampak belakang. Kalau mau ngetik juga boleh, ngechat biar nggak ngantuk, mangga silakan. Siapa dia Bapak Ibu? Weh, thank you. Ada yang open mic dan menyebutkan satu nama, Gracia Poli. Gracia Poli, Bapak Ibu.
dia bukan atlet yang jagoan langganan juara, tapi kita bisa belajar dari kegigihan Gracia Poli, Bapak Ibu. Ya, ketika saya coba bongkar, cari di YouTube gitu ya, ketika dia bikin acara perpisahan gantung raket, usianya 33 tahun. Kalau buat atlet memang 33 kan sudah senior sekali ya Bapak Ibu ya. Tapi artinya hingga menuju ke 33 tahun, dia nggak bilang, it's too bad, terlalu buruk, aku nggak menorehkan prestasi gitu, atau aduh aku udah semakin tua nih, udah too late kayaknya untuk saya ikut Olimpiade. Gracia mengakui bahwa dia memang sesekali bisa yang kayak aduh apa udahan aja ya gitu ya. Tapi toh terbukti dia tetap terus lakukan sehingga di Olimpiade terakhir kemarin dia menyumbang emas di usianya yang 33 tahun Bapak Ibu. Dia adalah teladan untuk nggak bilang aku nyerah aja, it's too late, it's too bad for me. Dia terus melakukannya. Dan mirip seperti Gracia Poli, Bapak Ibu. Van Gogh itu pelukis yang terkenal, yang gaya-gaya lukisnya kayak gitu tuh, ya, yang di sebelah kiri itu. Dia tidak menjual lukisannya satupun, Bapak. Dia hanya menjual satu. Itu beberapa bulan sebelum dia meninggal. Tapi setelah itu kita lihat Van Gogh lukisannya itu benar-benar apa ya bisa dibilang respected ya di dunia artis, di dunia lukis gitu. Kolonel Sanders 65 tahun baru resepnya diterima. Dia menerima 109 no, gua nggak ambil. 109 no dia terima Bapak Ibu. Kok bisa sampai ke 110 dan akhirnya diterima? Karena dia di dalam kepalanya dia nggak berpikir it's too late, too bad. Aduh, seandainya dia menghidupi too bad-nya itu, apa yang dia lakukan? Waduh, betapa saya ini nggak ada artinya. Yang nolak saya aja sampai puluhan. Ini udah capai 3 digit, udah 100. Gila, betapa buruknya usulanku. Tapi enggak. Demikian juga dengan Walt Disney. Saya nggak kupas lagi Bapak Ibu. Yang jelas mereka ini adalah tokoh-tokoh yang tidak nganggep bahwa it's too late sehingga aku hina. It's too bad sehingga aku nggak perlu berusaha lagi. No, dia melakukannya. Dia menyingkirkan itu sehingga tidak terjerumus kepada shame. Dan satu hal lagi yang saya suka, favorit saya bisa nonton filmnya beberapa kali, yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kalau Rasul Paulus itu orang yang ngerasa bahwa I'm too bad, aku itu buruknya luar biasa, aku tuh jahatnya luar biasa, sudah menganiaya para pengikut Tuhan. Mungkin dia akan mendingan mengurung diri atau dia akan gantung diri seperti Yudas. Tapi yang dia lakukan, oke, aku sudah jahat pada pengikut Kristus. Kalau memang Tuhan panggil aku, this is my second chance, dan aku akan pakai itu. Sehingga Ralph Waldo Emerson dia bilang apa? Our greatest glory is not in never failing. Kita semua bisa jatuh kok. Kita semua bisa berdosa. Siapapun kita yang ada di sini, nggak ada yang bisa bilang bahwa saya sin free gitu ya. Maksudnya sama sekali saya bisa untuk nggak berdosa, bebas dari dosa. No, kita semua bisa fail. Kita semua bisa bikin dosa, bikin salah. But in rising up every time we fail, itulah our greatest glory. Bukan karena kita nggak pernah jatuh, nggak pernah bikin dosa dan salah. Tapi ketika kita bangun itulah, maka itu adalah our greatest glory. Dan ungkapan Chinese proverb mengatakan apa? The best time to plant a tree was 20 years ago. Oke, waktu yang terbaik nanam pohon itu ya memang 20 tahun lalu supaya sekarang ini kita menikmati pohonnya dan buahnya. Tapi dia bilang gini, tapi kalau sampai udah telat, ya wes toh. The second best time is now. Bapak Ibu mau buka mic nggak? Boleh sebut kalimat yang kedua itu? Buka mic-nya dan katakan 1, 2, 3. The second best time is now.
The second best time is now. Kalaupun engkau ngerasa kok gue nggak ambil kuliah dari sejak 10 tahun yang lalu ya, oke, fine. The second best time is now. Kalau engkau nggak memulai sesuatu yang engkau passion, the second best time is now. Nggak melayani dari sejak yang lalu, oke, the second best time is now. Kita mungkin menunda, tapi the second best time is now. So, Bapak Ibu, yang ketiga yang saya mau bawakan adalah get the freedom. Get the freedom. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Tuhan Yesus sudah lakukan lahir, mati, dibangkitkan. Untuk apa? Untuk memerdekakan kita. Jangan kita terus hidup di dalam kuk perhambaan. Bapak Ibu, Christine Kane ini orang Yunani, tapi dia dibesarkan di Sydney. Bapak Ibu, saya datang waktu Hillsong Conference di Sydney tahun 2018. Nah, dia itu punya pelayanan bersama suaminya, yaitu A21. Itu pelayanan apa Bapak Ibu? Untuk membebaskan perempuan-perempuan yang kena kejahatan human trafficking. Jadi perempuan-perempuan yang muda yang kemudian diculik, dijual, dipekerjakan gitu ya. Nah, dia pelayanannya itu untuk membebaskan orang-orang itu, perempuan-perempuan itu. Dan dia sharing di bukunya. Dia bilang apa? Ya memang sih, maksudnya perlu kerja keras juga. Tapi dia bilang apa? Lebih gampang untuk membebaskan mereka dari tawanan gitu ya, maksudnya kan ditemukan lalu terus kemudian orang ini diambil, diselamatkan lalu dibikinin identitas gitu ya, pokoknya intinya diurusin dari ketertawanannya mereka. Tetapi kata dia apa? Yang susah itu ngasih mindset freedom, walaupun mereka sudah terlepas dari status tawanan. Tapi mereka tetap masih yang nggak bisa percaya orang, yang masih takut-takut, yang masih nggak percaya kalau dirinya mampu. Sehingga Christine Kane tulis apa? From deliverance to freedom. Dan itu tentang apa? Mindset, tentang faith. Jadi bisa saja kita, ya saya orang bebas, saya karyawan BCA, saya punya bisnis yang sudah alumni, ya kan? Tapi apakah betul-betul kita punya freedom? Because freedom is about mindset, about faith. Dan bicara tentang iman, kita bisa belajar dari seorang perempuan yang sakit pendarahan. 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Ini hidupnya di zaman Yesus hidup loh Bapak Ibu. Ya kan, 2000-an tahun yang lalu. Artinya apa? Enggak kayak sekarang kita punya pembalut, kita punya apa ya, teknologi sehingga ya kalaupun misalnya pendarahan ya masih bisa ditangani. Ini dia perlu mungkin nyuci pakaiannya yang basah karena darah, pasti dia bau, dia disingkirkan. Tapi iman dia yang bilang asal ku jamah saja ujung jubahnya aku sembuh. Ujung jubah Saudara, bukan jubah. Jadi ada pembahasan yang mengatakan asal ku jamah sitsit. Sitsit itu adalah itu apa ya istilahnya tassel. Tassel itu kriwil-kriwil. Oke, pakai kriwil-kriwil aja ya. Jadi itu kriwil-kriwil yang ada di keempat ujung jubahnya Yesus. Asal ku jamah yang kriwil-kriwilnya itu aja. Itu kan luar biasa imannya. Bukan asal ku peluk, boro-boro peluk Tuhan Yesus ya. Dia bisa udah ditendang-tendang sama orang-orang itu. Asal ku jamah si kriwil-kriwil dari jubahnya Yesus aja, aku sembuh. So, Bapak Ibu, peroleh freedom itu. Ketika engkau berada di dalam kondisi shame, terima emosinya. Aku emang sedih. Aku emang kecewa. Aku emang marah. Mungkin kau tadi dikatain, ini nih dari keluarga broken home, ini nih bapaknya penjudi, ini nih dulu yang melakukan, I don't know, fraud, whatever gitu ya. Oke, terima emosinya. Aku sedih, aku kecewa, aku marah. Karena emosi itu baik adanya Bapak Ibu. Kalau engkau nggak pernah bilang mengakui emosimu, engkau akan deny terus-terusan. Termasuk, termasuk mengakui nanti. Nah, tapi ketika mengakui, terima emosinya, jangan umbar emosinya di sosial media, Bapak Ibu. Jadi Instagram, Facebook, TikTokmu, Twittermu, cuit-cuitanmu, status WA-mu bukan untuk mengekspresikan emosimu.
No, pakailah caranya Hana. Pakailah caranya Hana untuk mengakui emosimu, untuk mengakui shame-nya. Aku sedih. Ini pernah terjadi pada saya, Bapak Ibu. Aku sedih. Aku merasa tidak cantik dan tidak dicintai. Asalnya dari mana? Dari ketika saya kecil, saya mendapatkan perlakuan yang berbeda dari guru sekolah minggu, Bapak Ibu. Guru sekolah minggu saya ngasih hadiah buat teman sekolah minggu saya, yang menurut saya dia itu tidak serajin saya, tidak setampil saya, ya kan? Karena saya mau disuruh deklamasi, baca puisi dan nyanyi dan sebagainya. Kenapa dia dapat hadiah? Dan si otak anak kecil, Gyokni kecil ini bilang apa? Dia cantik banget. Dia kalau kemana-mana orang akan bilang cantik sekali. Dan aku sedih. Aku merasa tidak cantik dan aku tidak dicintai. Bapak Ibu, do you know? Ketika Ibu Lani Budiati ajak saya dari internal audit buat jadi timnya dia di consumer banking. Saya bilang apa? Bu Lani, saya excited banget sama tantangan kerjanya. Tapi saya nggak cantik, Bu. You know what? Waktu itu saya ngelihat bahwa di consumer banking itu orangnya cantik-cantik. Dan saya bilang, Bu, kerjaannya saya mau, saya suka. Tapi saya nggak cantik. Dan saya panggul, Bapak Ibu. Itu beban, itu PGC itu. Seakan-akan kayak saya bawa kantong yang isinya kentang busuk. Terus-terusan. Sampai akhirnya saya ditampar. Ketika saya datang di salah satu sesi dan firman Tuhan bilang apa? Engkau diciptakan sesuai dengan image, dengan citraku. Ketika engkau menganggap dirimu jelek, engkau sedang menganggap bahwa Tuhanmu itu jelek. Saya bangkit, saya bilang, Tuhan, aku memang ngerasa, aku sedih, aku shame. Saya belum kenal kata shame waktu itu. Aku nggak berarti karena aku nggak cantik dan aku tidak dicintai. Saya bawa kantong itu lama sampai akhirnya saya lepasin dan saya minta ampun karena saya tidak mempercayai bahwa ada image Tuhan dalam diriku. Itu yang menemplak saya sehingga akhirnya my baggage yang isinya kentang itu yang sudah mulai membusuk, bayangin, konyol kan Bapak Ibu, konyol kan, almost 30 years saya masih manggul itu, panggulan itu. Saya ngerasa tidak cantik, saya ngerasa tidak dicintai hanya karena sesuatu di mana itu pola pikir anak kecil, so childish apa yang saya lakukan. Terima kemerdekaan dari Tuhan. Terima kemerdekaan dari Tuhan. Dan Yesaya 53, Bapak Ibu, saya akan hampir akhiri sesi ini. Maaf agak terlambat, tapi saya ingin minta waktu, soalnya Yesaya 53 ini buat saya kata-kata yang indah, maknanya dalam, dan ini menunjukkan kasih Tuhan kepada kita. Saya hampir setiap Natal saya selalu baca ini, setiap Natal, Paskah gitu, saya selalu kembali ke nubuatan Yesaya tentang Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekali
kalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu, Yesaya 53 yang barusan saya baca, itu menunjukkan betapa sengsaranya Yesus. Untuk apa? Untuk menanggung our sin. Untuk bilang, hey, aku lakukan ini to give you freedom. Untuk membuat engkau bisa taruh baggage yang namanya shame itu. Yang namanya hina, yang namanya malu, yang namanya nggak berarti. Aku sudah tebus. Aku lahir untuk itu. Aku lahir untuk sakit penyakitmu. Engkau layak disembuhkan. Engkau layak untuk bangkit kembali. Masa lalumu adalah masa lalu. Dan yang kelima adalah berbuahlah. Mari kita ingat ayat ini ayat penutup kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Mari kita belajar. Bapak Ibu, saya bukannya sudah lepas semua baggage. Ada kalanya baggage itu masih suka seliweran. Tapi mari kita semua tahu, kasih Yesus yang besar itu, dia Maha Pengampun. Drop the baggage, and get the freedom. Let us fulfill our destiny. God bless you. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami yang mendengarkan, kami mau Tuhan mengakui, memeluk emosi kami, dan mengakui shame kami Tuhan. Dan kami mau mengingat bahwa Engkau sudah memberikan kebebasan, kemerdekaan itu buat kami. Karena Engkau lahir, Engkau mati, Engkau dibangkitkan. Untuk kami diberikan kemerdekaan itu. Untuk kami memenuhi panggilan kami. Berbuah banyak, memberi dampak. Dan dengan begitu kami memuliakan Engkau. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Oke. Silakan Belda. Sorry untuk waktu yang... Baik, terima kasih Bu Gyokni. Luar biasa banget firman Tuhannya. Ditampar habis-habisan nih Bu. Kayaknya Bu. Selama ini kita masih ngerasa mungkin jatuhnya lebih ke shame terus ya Bu ya. Udah dilabelin orang, udah kayak yang sedih sendiri, apa sendiri gitu, emosinya tuh diluapkan di tempat yang tidak benar gitu. Sekarang lewat Ibu Gyokni udah disadarin bahwa ya semuanya itu balik lagi harus melekat sama Tuhan, dan itu wajib dalam perlombaan loh Bapak Ibu gitu. Kita nggak bisa menghindari itu gitu. Yang kita bisa antisipasi adalah baggage yang kita bawa nih gitu. Kalau bisa tanpa beban, tanpa dosa lagi nih kita gitu, direfleksikan kembali ke masing-masing kita Bapak Ibu. Nah, sejauh ini kita masih ngerasa kita banyak dosa nggak sih? Atau kita ngerasa kita nggak pantas, kita nggak layak gitu untuk ketemu Tuhan. Padahal Tuhan tuh nggak pernah anggap kita kayak gitu loh gitu. Selama ini kepentok di mindset kita, kepentok di lingkungan kita. Padahal Tuhan nggak ngerasa kayak gitu. Tuhan tuh ready banget untuk nyambut kita, anak-anaknya gitu. Terima kasih banyak Bu Gyokni.
Terlebih buat Belda juga sangat tersentuh gitu Bu. Sebelum kita masuk ke doa syafaat, kita akan naikkan satu pujian yang tadi, yang refnya aja Bapak Ibu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar di kami Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Bila serahkan ke Pak Dani, memimpin doa syafaat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu hati, Bapak Ibu, kita mau haleluya. Kak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang telah Engkau ampuni, dan boleh kami Tuhan menjadi Tuhan perwakilan-Mu untuk berdoa berdiri bagi apapun yang Kau percayakan Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam apapun tanggung jawab yang Kau berikan Tuhan. Oh, sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami Tuhan, karena iman kami akan Engkau, kami telah menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan mengakui Engkau dengan mulut kami dan di kehidupan kami bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur Engkau lakukan kami untuk kami boleh wakil kerajaan-Mu Tuhan di dunia ini, di tempat kami berada Tuhan. Sore hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang ada, kami bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan. Menyampaikan isi hati kami Tuhan. Biarkan Tuhan kami berdoa bagi dunia ini Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami semua Tuhan untuk kami hidup Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana Engkau tetapkan shalom, sukacita, damai sejahtera itu turun atas dunia ini Tuhan, turun ke bumi ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa sebagaimana kerajaan-Mu di surga Tuhan, oh dipenuhi dengan damai, sukacita, dan Tuhan semua yang terbaik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang sama terjadi Tuhan, hal yang sama terjadi Tuhan atas dunia ini Tuhan. Dimanapun negara-negara yang ada, dimanapun anak-anak-Mu Kau tempatkan Tuhan di seluruh dunia ini. Biarkan Tuhan kami boleh menjadi bilangan-bilangan yang terus berdoa dan berdiri Tuhan bagi negara-negara di mana kami ditempatkan. Kami juga berdoa Tuhan hal yang sama Engkau kerjakan Tuhan untuk khususnya di Indonesia, di kota-kota di mana kami Engkau tempatkan Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami yakin dan percaya
Kau tempatkan kami dimanapun itu bukan suatu kebetulan Tuhan. Karena Engkau mau Tuhan kami boleh berdiri, kami boleh berdoa, kami boleh menyatakan Kristus melalui kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan kami mau berdoa Tuhan, shalom atas kota-kota dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, segala yang terbaik Tuhan kerjakan untuk pemerintahan di kota-kota dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan. Kami berdoa biarkan kiranya Tuhan, semuanya Tuhan boleh di bawah pimpinan Tuhan. Dan juga khususnya untuk negara kami Indonesia, Tuhan kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan, dan juga Wakil Presiden Tuhan, dan semua aparat-aparat dan kementerian yang ada. Kami yakin dan percaya, biarkan semua Tuhan memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan, dan mereka boleh melakukan setiap tanggung jawab dan kepercayaan tugas-tugas yang Kau percayakan Tuhan, itu turut dengan kehendak Tuhan. Dan mereka Engkau berikan hati yang tulus, hati yang murni Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya, apapun yang Kau kerjakan melalui kehidupan pemimpin-pemimpin di negara kami, di kota-kota kami ini Tuhan, semuanya boleh berjalan seturut apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik bagi setiap negara kami dan kota-kota kami Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga malam hari ini kami bersatu hati. Kami yakin dan percaya bukan suatu kebetulan Engkau tempatkan kami Tuhan bekerja di perusahaan kami tercinta BCA Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tempatkan kami di perusahaan kami ini Tuhan, di BCA ini Tuhan, untuk kami boleh menjadi Tuhan perwakilan kerajaan Allah untuk menyatakan Kristus melalui kehidupan kami dimanapun kami Engkau tempatkan Tuhan, baik kepada setiap atasan, bawahan, dan rekan-rekan kerja kami, dan juga setiap nasabah-nasabah yang Kau pertemukan dengan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya, urapi kami, berikan kami hikmat, tolong kami Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan menyertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan melalui perkataan, perbuatan, dan segala yang kami kerjakan Tuhan, itu boleh mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus, dan itu boleh membawa Tuhan orang-orang melihat bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Kami juga berdoa untuk perusahaan-perusahaan anak Tuhan yang Kau percayakan Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan. Oh, berkat yang sama Engkau berikan untuk perusahaan kami, Kau kerjakan juga untuk perusahaan-perusahaan anak kami, perusahaan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya, sungguh-sungguh kami sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk saat ini kami yakin dan percaya kesehatan, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan. Tuhan berikan kepada setiap kami Tuhan yang ada, kami setiap karyawan-karyawan khususnya yang ada Tuhan. Kami yakin dan percaya, biarkan kuasa darah Kristus yang menutup bungkus setiap kami, sehingga Engkau proteksi kami Tuhan dari setiap sakit penyakit, setiap kecelakaan, setiap mara bahaya yang ada Tuhan. Karena kami tahu perlindungan dengan kuasa darah Yesus yang menutup bungkus kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan selalu Tuhan ucapan syukur itu yang menghiasi mulut kami, karena kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami dan membiarkan kami sendiri. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Juga malam hari ini kami mau Tuhan juga berdoa, Tuhan mengucap syukur atas komunitas yang Kau percayakan di perusahaan kami ini Tuhan, melalui sepakat doa ini Tuhan. Kami mau biarkan kami terus menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang terus merindukan Tuhan hadirat-Mu. Sehingga setiap kami Tuhan, kami mau Tuhan biarkan kami terus boleh bersama-sama bergandengan tangan, bersatu hati Tuhan, untuk bertumbuh bersama di dalam Engkau, untuk kami bersama-sama mendukung satu dengan yang lain, bergandengan tangan Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin mengerti isi hati-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memimpin kami semua anak-anak-Mu komunitas sepakat doa ini Tuhan, dan segala sesuatu yang ada Tuhan, segala sesuatu yang diperlukan dan segala sesuatu yang Tuhan
menjadi kerinduan kami. Tuhan kerjakan yang terbaik, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengerjakan semuanya. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Saya tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Allah pencipta kita senantiasa mengingatkan bahwa ada citranya di dalam diri kita. Dan kita memperoleh kemerdekaan oleh lahir, mati, dan bangkitnya Yesus. Sehingga mendasari pikir, rasa, laku, dan kata kita. Dan Yesus, tempat kita bertaut, membuat hidup kita berbuah, semakin lebat, dan berdampak bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Damai sejahtera bersama kita senantiasa. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan Ibu Yulia. Oke, apakah ada yang baru sore hari ini? Kalau ada yang baru, boleh memberikan emoticon khususnya, nanti kita. Sepertinya tidak ada ya. Oke, kita foto bersama dulu ya, sebelum kita mengakhiri ibadah sore hari ini. Silakan Cik Jokni yang akan ambil foto kita. Bisa. Boleh, bisa. Ayo kita berfoto, Bapak Ibu. Di layar saya ada satu aja. Baik, satu, buka kameranya sudah. 1, 2, 3. Yes. Oke, satu layar saja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, ibadah sore hari ini kita akhiri. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Terima kasih untuk Bu Gyokni, Bu Belda, untuk Bu Vivi, Tinghua yang sudah dan Bro Dani yang sudah membawakan pelayanan sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore.